Oke teman-teman, kembali lagi dengan gua, Otak Kedua, dan di segmen kali ini gue pengen ngomongin tentang apapun yang ingin gua kerjain. Karena gua pengen jadi lebih baik, gua pengen jadi lebih hebat dalam menyampaikan gagasan yang gua miliki. Dan ini adalah salah satu latihan yang harus gua kerjain. Gua harus bisa mengutarakan pendapat dengan cara yang baik, sehingga orang bisa ngerti dengan apa-apa yang gue sampaikan. Nah, gue akan menghadapi kuartal 2 dengan kekuatan penuh. Karena emang ini adalah sebuah waktu di mana gue harus menjadi lebih baik, di mana gue harus tumbuh dari hari ke hari. Dan mengerjakan kuartal 2 adalah salah satu hal yang harus gue kerjain dan harus gue penuhi supaya bisa berkembang menjadi lebih baik. Gimana caranya supaya gue bisa memiliki sebuah kemampuan yang dari kemampuan tersebut akan menghasilkan kebaikan bagi diri gue dan keluarga gue. Dan untuk bisa berkembang, gue harus memupuk skill sebanyak mungkin. Gue harus memanfaatkan waktu yang gue miliki untuk mengembangkan kemampuan. Karena dari sanalah berbagai macam kebaikan itu akan datang. Kita semua cuma melihat hebatnya Messi dan Ronaldo di lapangan. Tetapi kita nggak ngelihat keringat dan air mata yang telah mereka berikan di tempat latihan. Inilah yang membuat gue terinspirasi untuk selalu mengembangkan diri. Dan di kuartal kedua ini, gue akan melatih kemampuan berbicara melalui segmen jurnal pemikiran. Karena sesuai dengan namanya, jurnal pemikiran, gue akan ngomongin apapun yang gue pikirin. Gue akan ngomongin tentang keseharian, tentang ilmu-ilmu, tentang apa yang telah gue pelajari. Gue ngomongin tentang apa yang sedang gue kerjain. Dan ini berguna. Ini akan membantu gue untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Gue terinspirasi juga dengan Panji Pragiwaksono. Di konten YouTube-nya, dia bisa ngomong panjang lebar dan tanpa terhenti. Semuanya dilakuin karena dia punya kemampuan. Dan gue pengen banget punya kemampuan kayak gitu. Apalagi cara dia menyampaikan gagasan itu sangat bagus. Gue ngeliat apa yang dia omongin gak cuma sekedar ngelanturkan kemari, dia juga ngomongin hal-hal yang berisi. Ada ilmu yang bisa kita ambil, ada pelajaran yang bisa kita petik. Dan gue rasa ini merupakan hal yang baik, ini merupakan hal yang bagus untuk bisa gue jadikan sebagai tujuan di kuartal 2 nanti. Setelah itu gue juga punya beberapa tujuan di beberapa area seperti di TikTok. Gue pengen ngebagi TikTok menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah khusus untuk affiliate. Yang kedua adalah khusus untuk tulisan-tulisan gue atau video-video yang berisi tentang pemikiran dan ide-ide besar. Dan sekarang gue lagi ngebangun itu
Gue pengen bertumbuh ke suatu titik di akun tersebut, sehingga gue bisa membangun jaringan, membangun jangkauan yang lebih besar. Dan buat akun yang satunya lagi, gue akan fokus untuk ngebikin affiliate. Karena emang di TikTok ini uang yang paling besar itu datang dari affiliate. Nah, gue mesti mikirin gimana caranya supaya gue bisa tetap bikin video dengan baik di sana. Gimana caranya supaya gue bisa bikin video affiliate, supaya gue punya tambahan uang masuk. Ini penting, karena sebagai kreator, gue butuh dukungan dari segi moral ataupun dari segi material. Ya, dan dari beberapa area yang lain, gue juga memiliki fokus untuk memiliki hidup yang lebih bahagia. Entah itu dengan aktivitas stretching atau dengan merenung dengan yoga dan hal-hal yang lainnya. Di area yang lain, gue juga berfokus untuk posting artikel panjang setiap minggunya. Menurut gue ini sangat penting, karena artikel yang panjang itu memiliki sebuah kedalaman materi yang nggak bisa gue sampaikan melalui media sosial yang lainnya. Anggap aja bisa disampaikan lewat thread, baik itu dari carousel Instagram ataupun dari threadnya akun Twitter atau X. Tapi thread tersebut tidak mewakili kedalaman materi yang lebih dalam dibanding dengan membuat sebuah artikel. Dan terkadang gue butuh sebuah pembahasan materi yang lebih dalam. Gue butuh sebuah pelampiasan, bukan ego sih. Gue ngomonginnya, gue bilangnya sih pelampiasan berkata-kata mungkin ya. Ya, gue butuh itu supaya orang bisa ngerti dengan apa yang gue pikirin dari atas sampai ke bawah. Mereka bisa paham dengan apa yang gue tulis, sehingga nggak terjadi kesalahpahaman yang membuat mereka terkadang merasa kecewa, merasa tersinggung dengan apa yang telah gue bikin. Dan memang sebenarnya hal tersebut nggak bisa gue kontrol. Karena dengan tulisan yang sebenarnya jelas pun, itu masih bisa disalahpahami. Kalau emang mental orangnya udah mental penyalah, mental korban, mental victim. Tapi ya sudahlah. Yang penting yang bisa gue lakuin cuma membuat konten yang panjang, membuat tulisan yang lebih panjang, supaya orang bisa ngerti dengan apa yang sedang gue pikirin, apa maksud gue memposting ini, dan bagaimana, dan proses berpikirnya itu kayak apa. Oke, mungkin itu dulu yang bisa gue share hari ini. Ya, kebetulan Jurnal Pemikiran adalah segmen di mana gue ngomongin apapun yang gue suka, dan beruntungnya segmen ini dibuat dengan sangat mentah. Jadi semuanya sangat simple. Gue cuma perlu ngidupin kamera, terus pakai mic supaya audionya lumayan bagus. Ya, cuma itu aja. Yang paling penting adalah bagaimana gue ngelatih diri untuk bisa berbicara di depan kamera. Inilah yang terpenting.
Semoga teman-teman bisa mengambil manfaat dari apa yang gue sampaikan. Sampai ketemu lagi.